That's it, friend? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, so di video kali ini aku mau mengeluarkan pendapatku ya tentang masalah ya. This is my opinion about about the problem in Indonesia, alright? Jadi yang pertama tuh kalian tuh sebentar kamera miring. Nah, kalian tahu kan kasus bukan kasus apa yang lagi viral ya, pelajar-pelajar yang dimana yang pertama ya, anak SD kelas 1 SD joget-joget di sekolah ya, literasi tapi joget-joget ya, itu yang pertama. Kita ngomongin yang itu. Ini bukan apa-apa ya, ini pendapat ya, karena kan ada yang menyatakan ini salah pemerintah, tapi enggak juga ya, karena aku tuh berpikir bahwa sekolah itu juga harus mengajar muridnya, mendidik muridnya dengan baik ya. Enggak, bukan pemerintah yang ini ya, bukan apa ya, bukan saya yang berpolitik, tapi ini this is my opinion, alright. Bahwa ini tuh kayak seolah-olah tuh kayak pemerintah yang disalahin terus, tapi enggak juga ya. Kesadaran masyarakat juga tuh harus ya. Ini juga tentang kita juga omongin Indonesia cemas atau emas ya, dari cemas menjadi emas itu caranya gimana ya. Ini saya lagi mau ngomongin ya, ada kaitannya dengan mungkin nih bagi saya ini kasus ya, kasus yang parah di dunia pendidikan. Karena kenapa? Karena sorry, karena tuh orang-orang bukan siswa-siswi sekarang tuh malah adu outfit ya, adu outfit, terus apa lagi, jago-jagoan gitu kan, atau gaya kemewahan. Nah jadi sekarang tuh mereka tuh mementingkan itu, bukan tidak mementingkan pendidikan, tidak mementingkan pendidikan ya, melainkan mementingkan outfit ya, atau gaya mereka ya. Jadi apa sih ngikut-ngikutin kayak gitu? Apa sih manfaatnya FOMO gitu-gitu ya kan? Apa sih? Paling biar apa? Biar kata orang gitu ya, orang-orang tuh ngeliat kalian tuh juga ih najis gitu, tau gak sih? Jadi kita tuh nggak usah dengan ikut-ikutin FOMO ya, joget-jogetan ya itu. Dan kalau kayak gitu mungkin dari sekolahnya ya. Kenapa? Karena nggak mendidiknya dengan baik. Ada lagi satu video anak SMP ya, ditanyain tentang lembaga-lembaga Indonesia, lembaga sosial di Indonesia kayak DPR, DPRD ya, kepanjangannya apa itu, dan mereka nggak tahu ya. Sedangkan itu sudah dipelajarin. Apa DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apalagi ya, BPK tuh banyak. Dan tugasnya juga ada di UUD gitu ya. Itu semua jadi pelajaran kelas 9 SMP ya, kelas 9 SMP ya. Yang saya nggak suka sistem dari sekolah itu kayak gitu, nggak mendidiknya dengan baik ya. Jadi seolah-olah tuh pendidikan itu nggak penting ya, bahwa kan di sekolah itu kita dididik ya, mencari ilmu ya, untuk menjadi dari Indonesia cemas menjadi Indonesia emas. Jadi itu. Dan beberapa akhir ini ada salah satu gubernur Jawa Barat, namanya KDM, singkatan dari Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi ya. Tolong kalau misalkan Bapak ngeliat ini, saya setuju aja sih dengan yang namanya Bapak itu kan mengajukan pendapat ya, bahwa mau diadain pendidikan militer untuk khusus anak atau khusus pelajar-pelajar yang nakal ya. Itu saya setuju banget, program ya, mengajukan program itu saya setuju. Kenapa? Karena di sini tuh yang kurang itu di masyarakat ataupun di pendidikan itu, yaitu disiplin, kurang disiplin ya, adab etika itu ditinggalkan. Jadi disinilah mengapa pentingnya
etika ya kan, pendidikan, adab itu semua penting ya. Biar apa? Eh, biar kita tuh gak malu-maluin gitu, gak malu-maluin kayak mau ada turis nih datang nih, mau ada turis tapi kita harus jaga adab itu. Wah, orang Indonesia ramah-ramah ya, menjaga lingkungan ya. Nah, jadi aku mau cerita ya. Kemarin tuh I'm holiday in Jogja, yes. Terus and then aku tuh melihat sampah di mana-mana ya. Jadi nama tempatnya tuh apa itu? Nama tempatnya tuh sorry, lagi batuk. Nama tempatnya Pasar Ngasem ya. Tolong yang ke Pasar Ngasem ya, tahu lah ya. Itu ada bule ya. Di situ juga ada bule dan mungkin ya bulenya tuh di dalam hatinya, oh my god, is no clear atau apa ya, istilahnya kayak ih kotor banget gitu kan, kayak kecewa atau oh I'm disappointed about it ya kan. I think this is clear ya kan. Saya kira di sini itu bersih ya, nggak ada sampah sama sekali, tapi apa ya, nggak sesuai dengan realita ya, nggak sesuai dengan realita mereka gitu. Jadi tolong untuk masyarakat yang membuang sampah sembarangan tolong ditertibkan lagi ya. Seperti membuang sampah tadi ya, seperti itu Pak Deddy Mulyadi juga ini menegur juga siapa sampah-sampah yang ada di kali. Nah itu juga tuh, kenapa? Karena itu juga merusak ekosistem juga ya. Jadi yang belum tahu Pak Deddy itu Sundanya apa, mungkin ya untuk Pak Deddy ya izin ya Pak, kayaknya Bapak tuh kayak Sunda pedalaman tapi saya juga nggak tahu. Karena kenapa? Karena biasanya tuh orang pedalaman atau kayak suku pedalaman itu kayak Sunda ataupun suku apapun ya, pokoknya suku pedalaman ya, itu dia mencintai alam. Kayak suku Baduy ya, suku Baduy itu Sundanya kayak Sunda Baduy gitu ya, itu mencintai alam banget tuh ya. Jadi tolonglah, kita kan di sini zaman digital juga ya, jadi kita cari tahu ya, belajar juga ya, di dunia pendidikan juga diajarin ya bahayanya membuang sampah sembarangan juga. Jadi itu gitu udah. Dan apalagi untuk yang anak-anak ya, zaman sekarang tuh kayak dia tuh tidak membandingkan pendidikan ya, padahal ini yang membuat mereka itu menjadi masa depan bangsa yang baik gitu ya. Jadi kayak nggak mau rugi banget ya, nggak mau rugi banget untuk bangsa dan negara, padahal kan nanti untung-untungnya buat mereka juga ya. Terus yang tadi ya, kita kembali lagi ke masalah sampah ya, masalah sampah. Jadi untuk masyarakat yang ya, saya minta tolong khusus masyarakat yang membuang sampah atau yang kurang tertib itu tolong tertib, lebih tertib lagi. Karena kenapa? Ya tadi saya ceritakan ya, di tempat-tempat wisata banyak sampah-sampah yang di mana-mana ya, terletak di mana-mana. Padahal sudah ada benjinya tulisannya dilarang buang sampah ya, cintai alam ya. Itu oke. Dan ini juga ada kaitannya dengan kesadaran ya, dimana kesadaran dengan Indonesia Emas ini ada ya. Karena yang bikin jadi Indonesia Emas itu kesadaran masyarakat ya, dimana masyarakat mau mendidik para pelajar yang benar ya. Contohnya kayak tadi membuang sampah di tempatnya gitu. Oke, this is my opinion. Oke. Jadi ada beberapa tadi yang penting gitu untuk jadikan Indonesia ini Indonesia Emas atau punya peluang yang bagus untuk negara ini ya. Nah jadi ini saya lagi di kamar ya, tadi lagi ngeliat TikTok ya. Terus ada orang di mall ya, tapi
dan malnya itu kebakaran gitu apa di keluar asap, atau nama mallnya apa saya lupa. Dan musibahnya itu bertepatan dengan hari Ibu Pertiwi ya. Ibu Pertiwi apa sih ya, Ibu Pertiwi. Nah, si orangnya itu dia bikin video dan di teksnya itu ada tulisan Ibu Pertiwi lagi murka. Apa? Anda itu mengkhianati apa sih? Anda tuh bangsa orang mana sih? Orang Indonesia atau bukan? Ya kan? Jadi tolong kalau bercanda jangan nama-nama bawa pahlawan. Ya, jangan nama bawa pahlawan, jangan mentang-mentang musibahnya itu bertepatan dengan hari-hari pahlawan nasional. Ya, jangan. Kalau yang belum tahu Ibu Pertiwi itu siapa? Ya, ini juga ke dunia pendidikan juga nih. Ya, ke dunia pendidikan juga, oke? Jadi Ibu Pertiwi itu tuh pahlawan yang bergender perempuan. Ya. Ibu Pertiwi itu dia. Ya. Jadi saya juga pernah nonton tentang kisahnya ya, di mana gitu kan dia pernah dihukum apa gitu kan, pernah dididik bagaimana yang baik ya, alias ditegaskan sama orang tuanya. Itu bagus filmnya ya, biar ada kesadaran diri sendiri gitu. Jadi apa sih FOMO atau apa sih buang sampah sembarangan, manfaatnya apa sih? Terus kalau misalkan kalian bawa kendaraan gitu kan, naik motor gitu kan, yang kurang tertib nih, yang naik motor ya lawan arah terus ketabrak ya, kalian nyalain yang nabrak gitu? Enggak, ya nyalain kalian sendiri gitu kan. Sorry lagi batuk ya. Jadi kita tuh harus apa ya, harus ada kesadaran penuh gitu, biar agar negaranya menjadi negara yang masa kedepannya tuh punya kesempatan emas gitu, punya harapan yang tinggi gitu kan. Ada benernya juga tentang Pak Deddy Mulyadi juga ya. Ini saya nggak berpolitik, ini cuman saya hanya menyampaikan pendapat ya, atau opinion kalau dalam bahasa Inggris ya. Kalau yang kurang pendidikan nih kayak gini nih, nggak tahu nih apa sih opinion ya, mending rebahan aja sono ya, gak usah sekolah ya kan. Kalian mau jadi apa sih ke depannya gitu kan, teman-teman mau jadi apa sih ke depannya? Tolong kerjasamanya gitu ya. Kalian gak malu gitu melihat wisatawan berwisata ke Indonesia, ke tempat Indonesia, dan yang itu bersih tapi ternyata kotor ya? Gak malu gitu? Jadi ini yang penting, yang dimana kita tuh harus sadar ya. Dan ada satu video I look comment in the TikTok, yes, one video in the TikTok. So aku ngeliat itu apa ya, aduh ini masyarakat kurang sadar apa gimana gitu kan, netizen apa gimana gitu kan ya. Ada sungai kotor ya, tapi dan bukan sungai, satu tempat ya udah dibersihin sama Pandawara dan kotor lagi ya. Dan si masyarakat di situ tuh nyalain Pandawara ya, yang komen juga nyalain Pandawara. Kenapa? Karena seolah-olah ngeberesin sampah itu tugasnya Pandawara. Enggak juga, itu kewajiban kita juga sebagai masyarakat Indonesia, yang dimana kita menjaga lingkungan ya. Pahlawan juga bersusah payah untuk berjuang demi kebebasan ya, demi wilayahnya yang bersih. Ini enggak sampai dijajah, tapi dikotori lagi oleh kalian gitu. Gimana mindset kalian? Gimana, saya tanya? Tolong kerjasamanya, saya minta tolong kerjasamanya untuk kerjasamanya kepada masyarakat sekitar ya. Kalau misalkan ada yang kurang tertib ya, diingatkan lagi, Pak tolong jangan melawan arah gitu kan, Pak tolong jangan membuang sampah sembarangan karena udah ada peringatannya gitu.
ya. Kalau misalnya ada yang masuk jalur busway apapun itulah, kecuali kendaraan-kendaraan darurat gitu kan, atau memang bis Transjakarta yang boleh ke situ ya, sesuai undang-undang lalu lintas lah. Oke teman-teman, maaf saya lagi batuk, apabila suara saya lagi agak kurang enak ya, kurang enak didengar, maklum lah, saya lagi batuk. Nah jadi kita harus sadar ya, pertama kuncinya ya kesadaran ya. Ini beberapa kunci Indonesia untuk mempunyai masa depan yang cerah gitu kan. Ini masa depan yang cerah yang dimana ada kesadaran masyarakat ya. Yang kedua apa, disiplin ya. Yang ketiga etika atau adabnya tolong dijaga ya, yang dimana mungkin di agama-agama sendiri kita itu diajarin yang namanya kebersihan ya, nggak di agama, nggak di biologi, terus apa lagi, nggak di ilmu yang lain gitu kan. Kita harus menjaga lingkungan. Emang menjaga lingkungan itu harus itu lebih penting ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan itu dengan baik ya. Karena kenapa? Karena kita harus ingat ada orang yang susah payah ya demi menjaga keindahan alam di Indonesia ini ya, yaitu pahlawan untuk menjaga untuk mengusir penjajah ya, agar wilayah yang asri ya, wilayah yang asri ya, aman nyaman ini nggak diambil gitu, dan kalian kotori lagi gitu dengan membuang sampah sembarangan ya. Apa itu pantas? Saya tanya, apa itu pantas ya? Jadi tolong banget ya, ini tuh emang bener-bener malu teman-teman. Kita tuh harus berubah gitu ya, dimana kita tuh harus mencontohkan ya. Jangan mentang-mentang kalian tuh udah dewasa gitu kan, nggak mendidik adik-adiknya atau yang lebih muda ya untuk berbuat kebaikan gitu. Apa susahnya sih ya membuang sampah di tempatnya ya? Apa susahnya sih naruh dulu sebentar, naruh sampah dulu sebentar di kantong ke apa ke ya, di tas ke ya. Ketika udah ada tempat sampah dibuang lagi. Apa susahnya sih begitu ya? Jadi tolong yang masih membuang sampah ya, yang masih membuang sampah tolong lebih tertib lagi, membuang sampah sembarangan ya. Jadi gitu. Nah jadi saya juga mendukung inian Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi ini ya, program Pak Deddy ini agar pelajar-pelajar itu lebih disiplin ya. Bukan di dunia pendidikan juga, tapi di dunia sosialisasi juga gitu. Di dunia sosialisasi juga itu disiplin itu lebih penting ya. Mau kalian kerja di luar negeri kan, nanti kalian juga perlu disiplin juga ya. Apa sih kabur aja dulu gitu kan. Kalian udah tertib, kalian udah disiplin gitu kan ya. Bolehlah kalau mau latih kedisiplinan, tapi kalau kalian ditegur ya, kalian juga bawa-bawa nama negara juga ya. Kalian ke Jepang nih buang sampah sembarangan, terus orang Jepang lihat ya, kamu ini orang mana sih? Nah terus kamu jawab orang Indonesia, oh pantas nggak disiplin, nggak ada etika, nggak ada adab sama alam sama lingkungan ya kan. Itu pentingnya menjaga lingkungan, disiplin ya, pentingnya disiplin, terus adab sama etika ya, itu lebih penting ya. Jadi tolong kerjasamanya biar apa,
biar nggak dapat kalian sudah mendapat pelajaran ya dari kisah saya ya, dimana tuh saya lagi liburan dan di tempat wisatanya itu banyak sampah ya, banyak sampah di mana-mana ya, buang di mana-mana, dan ada turis. Dan apakah kalian gak malu, pertanyaan saya ya? Dan di mana pikiran Anda ya soal sekolah ya? Itu mungkin soal sekolah ya, tapi ada benar juga ya, ada benar juga tapi ada salahnya juga. Gimana karena salahnya itu dia selalu membenarkan sekolahnya itu, padahal yang ngajarin itu sekolah atau guru-guru di sekolahnya yang ngajarinnya gitu, yang ngajarin begini berbuat kebaikan atau keburukan gitu di sekolahnya, jadi gitu. Dan kebetulan ini saya lagi depan laptop ya, cuman lagi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Saya ngomongin ini aja lah, masalah ini ya, semoga ini bermanfaat banget ya bagi teman-teman ya. Dan mohon maaf apabila kalau suara saya agak serak sedikit atau tadi agak batuk ya, saya lagi batuk ya beberapa hari ini karena lagi musim ya. Kalau hujan itu musimnya musim batuk ya, penyakit, jaga kesehatan juga ya. Dan ini juga sebenarnya juga mungkin ya bukan cuaca juga, tapi lingkungannya ya. Karena kalau lingkungannya kotor itu menyebabkan penyakit juga. Nah, gimana nggak mau Indonesia ini atau negara kita ini yang kita cintai ini nggak bebas dari penyakit kalau masyarakatnya masih buang sampah sembarangan itu. Jadi itu betapa pentingnya menjaga lingkungan ya. Nggak harus Pandawara yang membersihkan ini sampah ya, tapi kesadaran kalian ya, kesadaran teman-teman ya. Saya nggak peduli apa itu jabatannya ya, jadi mau itu bos perusahaan atau karyawan ya, mau itu kalian pelajar ya, itu nggak boleh nggak boleh ngotorin ini alam ya, nggak boleh ngotorin alam ya. Kalian tuh nanti kalian tuh ngeliatnya kayak jadi udah beban masyarakat, beban negara ya kan, beban apalagi beban keluarga ya. Itu yang membuat Indonesia ini nggak maju, atau yang membuat masyarakat Indonesia itu nggak maju gitu, nggak pada disiplin ya. Jadi tolong, saya minta tolong lagi kerjasamanya ya, selama kedepannya agar disiplin, tertib ya, adabnya dijaga, etikanya dijaga ya. Jadi tolong oke? Dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Ya, saya nggak peduli ya, kalian tuh harus tertib ya. Saya nggak peduli apapun jabatan kalian ya. Jabatan tuh di mata Tuhan itu sama dilihatnya ya, sama kayak semut kecil ya. Kayak contohnya kalian tuh nyomongin jabatan orang tua kalian ya. Kalian nggak selamanya hidup sama orang tua kalian ya. Manusia ya, yang namanya manusia pasti nggak hidup selamanya, nggak selalu kekal, nggak selalu abadi ya kan. Tolong kerjasamanya oke? Ya, sekian dari situ. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.